Halo, semangat pagi sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas materi ekonomi SMA kelas 12, masih dalam materi akuntansi perusahaan dagang, yaitu penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo ini sudah memasuki pada tahap pengikhtisaran akuntansi perusahaan dagang. Kita mulai dulu dari pengertian neraca saldo. Neraca saldo atau neraca sisa adalah daftar yang memuat saldo akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Saldo yang mana? Yaitu saldo terakhir. Jadi artinya setiap perusahaan yang sudah melakukan posting jurnal khususnya ke buku besar, maka di akhir buku besarnya itu kita lihat saldo-saldo akhirnya kita kumpulkan menjadi satu dalam satu daftar yang namanya neraca sisa atau neraca saldo. Nah, tujuannya apa teman-teman? Tujuannya yang pertama untuk mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar. Dan yang kedua, mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat dalam buku besar utama. Nah, sekarang kita lihat cara penyusunan neraca saldo. Untuk menyusun neraca saldo, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan buku besar yang telah dikerjakan sebelumnya. Jadi buku besar yang sudah kita kerjakan, jadi setelah kita melakukan posting di buku besar sebelumnya itu sudah kita selesai kerjakan dan tidak ada lagi tambahan-tambahan posting-posting dari jurnal khusus. Jadi sudah betul-betul selesai atau selesai di akhir periode tertentu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, data yang digunakan adalah data saldo akhir pada masing-masing buku besar. Jadi kita lihat nih ya, buku besar di perusahaan itu ada berapa, misalnya kas, kita lihat saldo paling akhirnya, yang saldo itu yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo ini ya. Kemudian yang ketiga, catat saldo akhir di masing-masing buku besar sesuai posisinya. Jadi kita ingat nih ya, di kas misalnya saldo akhirnya berapa, posisinya debit apa kredit. Piutang misalnya saldo akhirnya berapa, posisinya debit apa kredit. Itu yang akan nanti kita catatkan di dalam neraca saldo. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin agak bingung ya. Kita langsung ke latihan soal menyusun neraca saldo. Saya pergunakan data seperti ini teman-teman, hasil dari pembahasan posting buku besar di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman kalau masih bingung cara posting di buku besar, teman-teman bisa simak video saya sebelumnya, nanti linknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, ini hasil posting yang sudah saya lakukan, mulai dari buku besar kas, buku besar piutang, dan seterusnya, dan sudah saya urutkan dia sesuai dengan kode akun mulai dari yang paling kecil. Kalau di video sebelumnya kita menyusun neraca saldo, kita kan ngambilnya dari jurnal khusus pembelian dulu, jurnal khusus pengeluaran kas, seperti itu ya, sehingga akun-akun yang muncul di neraca saldonya itu tentu tidak berurutan kodenya. Nah, sekarang sudah saya rapikan seperti ini. Ini adalah buku besar kasnya, ini ya, ini buku besar kas dengan kodenya 111. Ini buku besar piutang dagang 113. Kemudian berikutnya ini buku besar perlengkapan juga saya sudah selesaikan dengan kode 114, utang dagang dengan kode 211 dan seterusnya ya. Ini peralatan, penjualan, potongan penjualan. Nanti teman-teman bisa screenshot atau print screen sebagai bahan latihan atau pembanding apakah nanti konten di video ini ada kesalahan hitung, ada kesalahan penyajian data ya. Kemudian yang berikutnya ini ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, retur pembelian. Kemudian potongan pembelian, beban akut pembelian, dan beban akut penjualan. Nah, semua data ini saya ambil dari hasil penyusunan jurnal khusus dan rekapitulasinya. Jadi posting ke buku besarnya saya pergunakan rekapitulasi jurnal khususnya masing-masing, kemudian saya posting dan hasilnya seperti ini. Ya, nah sekarang kita mulai menyusun neraca saldo dari awal. Ini datanya sudah habis ya teman-teman. Oke, sudah habis. Nah, data yang pertama saya ambil dari buku besar kas ya. Nah, ini buku besar kasnya, saya keluarkan buku besar kasnya saja.
Ini mulai dari posting JKK, jurnal kas keluar ya, kemudian sampai jurnal umum, dan ada saldo terakhir di sini ya teman-teman. Nah, ini saldonya di debit. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita siapkan dulu kolom neraca saldonya. Saya pergunakan kolomnya seperti ini saja, terdiri dari nomor, akun, debit, dan kredit. Simple. Kemudian identitasnya kita lengkapi di sini ya teman-teman. Jadi nama perusahaannya Toko Laris, identitas kolomnya adalah neraca saldo, dan periodenya Januari 2000. Udah, ini sudah. Nah, sekarang kita mulai catatkan saldo akhir yang ada di buku besar ini. Yang pertama kita catatkan dulu kode yang ini ya teman-teman. Kode ini kita catatkannya ke sini. Oke, udah. Kemudian yang kedua, akun, nama akun yang ini kita catatkannya ke sini ya teman-teman. Gampang. Iya. Jadi nomor 111 dengan nama akun adalah kas. Nah, sekarang kita masukkan saldo terakhirnya yang di debit yang ini ya. Yang ini posisinya debit, berarti ini kita catatkan ke sini ya teman-teman. Seperti itu saja dengan nominal yang tetap tidak berubah. Jadi di sini kita nggak ngitung, kita hanya mencatatkan saja, dan yang dikredit coret datar kosong, tidak data. Oke, gampang kan teman-teman? Kita coba yang kedua. Kita buka buku besar yang kedua yaitu piutang. Nah, ini piutangnya sudah selesai juga dengan saldo akhir dikredit. Bukan saldo akhir dikredit, dengan saldo akhir kosong. Habis ya. Ini tidak memiliki saldo akhir. Baik. Kita buka lagi neraca saldonya yang tadi sudah dikerjakan, kan ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mencatatkan yang ini. Kode akunnya ini kita masukkan ke sini ya teman-teman. Kemudian nama akunnya ini kita masukkan ke sini. Gampang. Ya. Kemudian, nah ini saldonya ini kosong atau tidak ada saldo debit dan kredit, jadi habis saldonya. Nah, ada buku yang menyebutkan kalau sudah tidak ada saldo kita nggak usah catat di neraca saldo. Boleh sih, nggak ada. Tapi sebenarnya akun itu dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Akun itu dimiliki oleh perusahaan, jadi sebaiknya kita tetap cantumkan akun itu meskipun tidak ada saldo, sehingga akun itu ada dan ada keterangan tidak ada saldo atau bersaldo 0. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan kok piutangnya bisa 0, nanti baru kita buka data sebelumnya. Oh, ini yang menyebabkan 0, ada beberapa transaksi sehingga ada pelunasan piutang, penerimaan piutang, dan berakhir dengan saldo 0. Seperti itu. Daripada kita hapuskan ini kita nggak catat. Memang ada buku yang menunjukkan ini nggak dicatat. Sebenarnya kalau menurut saya tetap kita cantumkan nama akunnya bahwa perusahaan itu memiliki akun tersebut dengan kondisi saldo di periode itu adalah 0. Jadi kita tuliskan saldonya kosong ya teman-teman, seperti itu. Selain itu ini sebagai bahan latihan juga agar teman-teman nggak bingung kalau kita langsung hilangkan, nanti teman-teman mau mempelajari lagi, lah ini piutangnya kok nggak ada. Nah, kalau kita cantumkan seperti ini, oh kita tahu piutangnya tetap cantumkan tetapi saldonya kosong. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan mencatatkan neraca saldonya perlengkapan. Ini dia perlengkapan. Buku besarnya sudah selesai. Kita masukkan. Kita masukkan dulu dari kode 114. Kita catatkan di sini ya teman-teman. Oke. Kemudian nama akunnya kita catatkan di sini ya teman-teman. Gampang. Kemudian saldonya itu ada di debit sebesar 100.000. Berarti kita akan catatkan di sini ya teman-teman. Ya, yang lain coret datar. Mudah kan? Jadi mudah asalkan buku besar yang kita buat itu sudah selesai. Kita coba lagi. Di sini ada utang dagang, kita akan catatkan. Nah, utang dagang ini juga tidak memiliki saldo ya teman-teman, alias saldonya kosong karena sudah ada pelunasan beberapa kali transaksi di sini kelihatan. Tapi bagaimana ya, kita tetap catatkan. Jadi saya buka neraca saldonya seperti ini, kodenya kita masukkan teman-teman di sini ya, kodenya kita masukkan. Kemudian nama akunnya kita masukkan, utang dagang kita masukkan ke sini. Oke. Nah, saldonya 0 tetap kita catatkan dia 0. Jadi nama akunnya kita tidak hapus. Kembali lagi penjelasan saya yang tadi ya teman-teman. Mudah ya? Oke.
Berikutnya peralatan, saya kasih lagi contoh ini saja ya, peralatan. Nah ini kenapa kok bersaldo kredit? Logikanya kan nggak ada akun atau harta tetap, harta yang bersaldo kredit. Ya ini kan saya ambil dari potongan transaksi perusahaan ini ya, karena dari awal tuh transaksinya kan nggak utuh. Sebagai latihan dari jurnal khusus buku besar sampai neraca saldo, karena nggak utuh, mungkin sebelumnya dia ada data kekayaan awal. Ini kan penjualan, ini akibat penjualan peralatan, penjualan harta tetap yang tidak digunakan lagi, sehingga dia muncul kredit. Nah sebelum-sebelumnya mungkin ada data, tapi karena terpotong kelihatan saldonya kredit. Ini tidak salah kalau kita ngambilnya dari awal, dari siklus, dari transaksi, pencatatan jurnal khusus dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan kalau ada nanti saldo awalnya, kan kita posting dulu saldo awalnya. Nanti penjelasannya lebih banyak, teman-teman bisa lihat di neraca saldo. Baik, ini sekarang kita akan masukkan, bukan di neraca saldo, penjelasannya nanti teman-teman lihat di buku besar bagaimana caranya posting buku besar apabila ada kekayaan awal. Nah, kita langsung catatkan saldonya ini di neraca saldo. Ini kita lihat kode akun, kita masukkan seperti ini saja. Oke. Kemudian nama akunnya kita masukkan peralatan di sini seperti biasa. Kemudian saldonya di kredit, jadi kita nyamindain aja ya kredit ya, kita masukkan juga di kredit seperti itu. Yang di debit coret daftar. Jadi seperti itu, kita hanya memastikan bahwa nomor, nama akun, kemudian debit kredit, posisinya kita hanya memindahkan seperti itu saja tanpa merubah besarnya angka seperti itu ya. Dan aturan dalam penyusunan neraca saldo ini teman-teman perlu ingat bahwa susunlah akun-akun ini berdasarkan kode dari yang paling lancar atau kode yang paling kecil. Nah, misalnya teman-teman latihan buku besar, ternyata buku besarnya itu tidak diurutkan dari akun yang berkode paling kecil atau akun paling lancar, jadi dibikin acak. Nah, saat penyusunan neraca saldonya ini kita akan susun sesuai dengan urutan akun, mulai dari akun yang paling lancar atau aktiva lancar seperti itu. Baik teman-teman ya, sebagai bahan latihan, teman-teman silakan lanjutkan yang tadi ya. Silakan lanjutkan yang tadi. Tadi kan saya sudah tunjukin tuh ya buku besarnya semua. Jadi silakan di back lagi videonya. Lanjutin semua, catat semua ke neraca saldo akhirnya. Dan terakhir teman-teman, jika sudah semua kita catat, maka teman-teman wajib jumlah ya. Wajib jumlah di bawah di sini, nanti ini ditambahkan saja selnya ke bawah, barisnya ini ditambahkan semua ya. Bukan sel, row-nya, barisnya ditambahkan terus sampai semua tercatat di sini. Dan terakhir ada jumlah di sini, jumlahkanlah yang di debit berapa, yang di kredit berapa. Nah, nanti kalau jumlahnya debit dan jumlahnya kredit itu sama ya, berarti neraca saldo itu benar dan posting yang dilakukan di buku besar itu benar. Nah, apabila salah, berarti silakan teman-teman cek kembali, mungkin ada salah jumlah atau salah pindah atau mungkin salah tulis angka. Jadi di neraca saldo ini nanti jumlah di masing-masing debit dan kreditnya itu harus sama, tetapi jangan dipaksakan sama. Arti kan maksudnya jangan dipaksakan sama. Jadi otomatis kalau pekerjaannya benar, debitnya dengan kreditnya sama, tapi jangan dipaksakan sama. Oke teman-teman, silakan selamat berlatih. Apabila ada permasalahan yang dihadapi, ada kendala, silakan tuliskan pesan di kolom komentar video saya ini. Dan jangan lupa teman-teman, silakan di like video saya, di share sebagai bahan referensi pembelajaran neraca saldo perusahaan dagang. Dan yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel saya demi pengembangan video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.